Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Basis Data, saya Gali Kusuma Yuda, beserta rekan kami Muhammad Rafli Isman dan Pandu Prasetyo dari kelas IF 210. Kami izin menjelaskan jawaban ujian. Soal yang pertama yaitu normalisasi. Jawaban yang pertama yaitu normalisasi form sampai BCNF dan 4NF. Dari data tabel yang ada yaitu formulir pemesanan studio podcast yang terdiri dari nomor booking, tanggal, mahasiswa, studio paket, mentor, dan durasi. Ada juga tabel software dan bahasa produksi yang dicatat pada formulir terdiri dari kode software, nama software, kode bahasa, dan bahasa produksi. Untuk tabel BCNF pada dasarnya adalah menyimpan data inti pemesanan yang bersifat tunggal per transaksi. Oleh karena itu, setiap atribut non-key-nya harus bergantung pada primary key. Juga setiap determinan pada functional dependency yang harus sebagai super key juga. Sehingga pada data pemesanan utama ditempatkan pada tabel pemesanan yang memiliki nomor booking sebagai primary key. Tabel ini menyimpan informasi tanggal, kode mahasiswa, kode studio, kode paket, kode mentor, dan durasi. Selanjutnya, informasi yang memiliki ketergantungan terhadap kode tertentu juga dipisahkan ke dalam tabel masing-masing. Mulai dari tabel mahasiswa, tabel studio, tabel paket, tabel mentor, serta tabel software dan bahasa. Total ada 7 tabel di tahapan BCNF, yaitu seperti dapat kita lihat, mulai dari pemesanan, mahasiswa, tabel studio, tabel paket, tabel mentor, tabel software, dan terakhir tabel bahasa. Selanjutnya untuk tabel 4NF, yaitu ditambah dari tabel BCNF tadi 2 tabel penghubung, yaitu tabel pemesanan software dan tabel pemesanan bahasa. Sehingga ketergantungan data yang banyak tadi dapat diselesaikan dengan memisahkan hubungan antara pemesanan dengan software serta hubungan antara pemesanan dengan bahasa produksi. Selanjutnya, tabel pemesanan software akan digunakan untuk mencatat software apa saja yang digunakan dalam suatu pemesanan. Untuk tabel pemesanan bahasa, untuk mencatat bahasa produksi yang digunakan dalam suatu pemesanan. Dengan pemisahan pemesanan ini antara software dan bahasa, maka redundansi dan kombinasi silang yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Adapun tabel 4NF tambahannya adalah 2 tabel berikut, yaitu pemesanan software yang terdiri dari nomor booking dan kode software, serta tabel pemesanan bahasa, yaitu nomor booking dan kode bahasa. Adapun untuk ringkasan tabel dan atributnya, kami sampaikan sebagai berikut. Ada 11 tabel. Kemudian selanjutnya untuk physical data model atau PDM dibuat dengan menggunakan MySQL Workbench dari hasil tabel normalisasi. Ada 11 tabel yang harus kita masukkan, yaitu kita buat tabel mahasiswa, tabel studio, tabel paket, tabel mentor, tabel software, tabel bahasa, tabel booking studio, tabel booking mentor, tabel booking software, dan terakhir tabel booking bahasa. Selanjutnya dari database tersebut dibuat permodelan yang akan membuat skema alur data sebagai berikut. Dapat kita lihat ada 11 tabel yang dihubungkan dengan relasi menggunakan kode booking di depannya. Ada booking, booking mentor, booking studio, booking bahasa, dan booking software. Selanjutnya untuk primary key dihubungkan sebagai identitas unik dari setiap baris. Sedangkan foreign key digunakan untuk menjaga hubungan dan integritas
referensial antar tabel. Dari 11 tabel tersebut, primary key-nya sebagai berikut, mulai dari NIM, kode studio, kode paket mentor software bahasa booking, hingga nomor bookingnya. Kemudian untuk foreign key, mulai dari NIM, kode paket, nomor booking, studio, mentor, software, dan bahasa. Dan kardinalitasnya adalah booking semuanya akan menghubungkan. Kemudian kita laksanakan transaksi pribadi berdasarkan NIM. NIM saya 3 digit terakhirnya ada 518, sehingga kode booking pribadinya adalah BK518. Karena digit terakhirnya adalah 8, maka rule untuk transaksi pribadinya menggunakan 2 studio. Kita uji input transaksi BK518, kemudian nama saya Gali Kusumayuda, paket video podcast durasi 2 jam, studio multimedia dan studio podcast dengan mentor Raka Pratama. Kemudian kita join, maka hasilnya sebagai berikut. Mulai dari nomor booking, tanggal, NIM, nama mahasiswa, studio, nama paket, harga, mentor yang bertugas, durasi, software yang digunakan, di masa digunakan, semua sudah terkoneksi. Baik, selanjutnya kita lihat di MySQL-nya. Berikut coding yang digunakan. Kemudian untuk coding MySQL Workbench yang digunakan sebagai berikut. Mulai dari database, pembuatan tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel studio, tabel paket, tabel mentor, tabel software, tabel bahasa. Kemudian pembuatan tabel transaksi utama, yaitu booking. Kemudian booking studio, booking mentor, booking software, booking bahasa, dan master kelompoknya. Di sini ada 3 orang sesuai kelompok kami, Gali Kusumayuda, Muhammad Rafi Isman, dan Panu Prasetyo. Kemudian untuk insert, kita masukkan sesuai dengan value yang sudah ditetapkan dalam soal. Kemudian untuk transaksi kelompoknya, untuk kami, yaitu NIM 518, digit 8, dan wajib 2 studio. Berikut insertnya, kemudian akan melaksanakan seleksi dan join. Kita cek dengan run, maka sudah tertampil di sini nomor booking, tanggal, NIM, nama siswa, studio, nama paket, harga, mentor, durasi, software, dan bahasa yang digunakan. Di sini tertampil hasil join untuk kelompok kami. Kemudian untuk diagram modelnya sendiri, kita dapat melihat IR diagramnya. Untuk skema sudah kami buat, yaitu podcast lab 518. Di sini ada 11 tabel yang kita siapkan. Kemudian untuk IR diagramnya yaitu sebagai berikut. Total ada 11. Di sini kita bisa lihat relasinya untuk booking, kemudian booking mentor, dia akan mengalirkan ke mentor, kemudian booking studio ke studio, bahasa ke bahasa, dan booking software juga ke booking software. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ujian akhir semester pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.